Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Tambak Rejo, Ibu Pasien SPDI, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 4 Tambak Rejo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena telah melimpahkan rahmat kepada kita. Tak lupa junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Acara diseminasi modul 1.4 berbagai praktik baik, yaitu tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 4 Tambak Rejo oleh Bapak Kurnianto SPD SD CGP Angkatan 11 segera dimulai. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Pasien, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ibu Guru SD 4 Tambak Rejo yang saya hormati, pertama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi dari calon guru penggerak Bapak Agus Kurnianto dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita saturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya yaumul akhir. Bapak Ibu Guru SD 4 Tambak Rejo yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Agus Kurnianto untuk melengkapi tugas-tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti bisa memotivasi kepada Bapak Ibu Guru yang lain yang belum sempat mengikuti guru penggerak. Dan saya juga ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rektor yang menjadi senior dari Bapak Agus Kurnianto yang telah mengikuti calon guru penggerak pada angkatan 10. Kepada Bapak Rektor dan Bapak Agus yang telah mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 dan angkatan 11. Mudah-mudahan nanti bisa membawa perubahan di SD 4 Tambak Rejo yang saat ini saya lihat sudah ada perubahan-perubahan walaupun belum merata setiap kelas, namun sudah ada perubahan yang dulunya pasif sekarang sudah mulai kelihatan aktif, baik gurunya maupun muridnya. Nah, kegiatan seperti ini membuat Bapak Ibu guru yang lain
mudah-mudahan bisa tergerak hatinya dan nantinya bisa mengikuti calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Kalau dalam satu SD sudah mengikuti calon guru penggerak ataupun sudah menjadi guru penggerak semua, insya Allah SD kita nanti akan lebih maju dan siswa-siswi kita nanti akan terdidik dengan baik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang muaranya juga ada di dalam kurikulum Merdeka yang di dalamnya itu terdapat profil pelajar Pancasila. Nah, dengan kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, ini sudah kelihatan di tiap-tiap kelas sudah ada kemajuan-kemajuan yang dialami oleh para siswa. Dari kelas 1 dengan kelas yang lainnya memang berbeda-beda. Bahkan ada kegiatan kesepakatan kelas yang diikuti oleh satu kelas, diputuskan bersama dan dilaksanakan bersama, terutama tentang disiplin yang membuat karakter siswa itu menjadi lebih baik. Alhamdulillah, kegiatan positif yang telah ditanamkan kepada anak didik kita ini sudah mulai tampak kelihatan. Selain kegiatan-kegiatan yang telah disepakati, juga ada kegiatan misalnya sholat jamaah zuhur, sholat jamaah duha, yang latihan untuk anak-anak. Ini sudah mulai tampak, sudah mulai dilaksanakan, walaupun belum semua kelas melaksanakan. Ini dimulai dari kelas yang atas dulu, mulai dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini sudah mulai dilaksanakan. Hal-hal positif semacam ini secara tidak langsung akan membentuk karakter pada siswa didik kita. Maka dari itu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rekto dan Bapak Agus Kurnianto yang telah mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 dan angkatan 11. Ini nanti akan membawa hal-hal yang positif. SD 4 Tambakrejo membawa perubahan-perubahan yang positif. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang belum mengikuti calon guru penggerak, hatinya tergerak memulai untuk mendaftar sebagai guru penggerak di angkatan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan setelah ini nanti mungkin penjelasan-penjelasan dari calon guru penggerak nanti mohon Bapak Ibu guru menanggapinya, dan hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan bisa menanyakan langsung apa-apa yang perlu kita tiru dari calon guru penggerak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah untuk acara yang ketiga, yaitu presentasi kepada Bapak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Pasien SPDI selaku Kepala Sekolah SD Tirta Harjo. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru SDI Tambak Harjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di kelas 6 ini untuk mengikuti acara yaitu destinasi ini mengenai tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 11. Untuk hari ini saya yaitu minta pada Bapak Ibu guru untuk mengikuti acara ini, sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Ibu Pasien yang telah mengizinkan saya dan teman-teman untuk berkumpul, dan juga teman-teman saya sangat antusias sekali. Saya sangat mengucapkan terima kasih sekali karena tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian acara ini pasti tidak akan bisa terwujud. Demikian ya Bapak Ibu. Untuk ini saya izin untuk menyampaikan beberapa hal, di mana dimaksud saya itu hanya untuk berbagi praktik baik Bapak Ibu, tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ilmunya lebih banyak daripada saya, karena ini hanya sebuah mungkin praktik yang harus saya laksanakan, yang harus saya yaitu turuti tentang pemahaman dan penerapan budaya positif, di mana yang sudah saya pelajari di modul ini. Mudah-mudahan nanti saya dan bisa menerapkan apa yang sudah saya dapatkan tentunya menghargai Bapak Ibu. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, di mana syafaatnya selalu kita nanti-nantikan, baik syafaat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan kita mendapatkan surganya, karena tujuan kita yaitu yang paling utama nanti kita mendapatkan ridho dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saat ini Bapak Ibu izinkan saya untuk memulai destinasi modul 1.4 tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk itu, sebelum saya memulai, perkenalkan nama saya Agus Kurnianto. Saya masuk dalam CCP angkatan 11. PP saya itu Ibu Vera Pramesti, dan Bapak Fasil saya itu Bapak Darmawan. Itu. Di dalam modul yang sudah saya yaitu pelajari bersama-sama, untuk modul 1.1 itu berkenaan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara ini diantaranya yaitu merupakan pendidikan. Dan pendidikan itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah suatu proses pemanusiaan manusia, humanisme, yaitu membuat manusia memiliki kebiasaan berakal budi. Jadi dalam pendidikan
pendidikan dalam arti pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan itu memanusiakan manusia. Apalagi pada saat ini banyak sekali di antara kita yang tidak saling menghargai, tidak saling yaitu menghormati. Dan di sini di kurikulum kemerdekaan ini kita diajak kembali ke pemikiran yang sangat luar biasa menurut saya tentang yaitu tentang paham-paham pendidikan yang dipelopori oleh yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam proses belajar itu salah satunya kita harus yaitu memanusiakan manusia. Kita yaitu menghormati sesama manusia. Jadi tidak ada yang saling mungkin merendahkan di sini, mungkin di antara kita mungkin yang memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada kita, mungkin memiliki rasa yang yaitu merendahkan. Tetapi dalam pembelajaran dan arti yang diartikan oleh Ki Hajar Dewantara itu yang pertama yaitu memanusiakan manusia. Ini. Yang kedua yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ini. Dalam hal ini artinya yaitu seorang murid itu merupakan benih-benih yang seperti ditanam di sawah, di mana kita sebagai guru itu ibaratnya kita sebagai seorang petani. Ya, agar semian atau tanaman kita itu bisa tumbuh dengan subur, dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harusnya bisa merawat sesuatu hal yang berhubungan dengan tanaman itu agar tanaman itu bisa nantinya menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu ya, tujuan yang kedua tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya yaitu Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini dimaksudkan setiap anak itu memiliki beragam keunikan masing-masing, di mana setiap daerah itu dinamakan kodrat alam, di mana tempat tinggal dari seorang murid itu pasti memiliki perbedaan dengan tempat yang lain. Begitu halnya dengan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman ini kita mengingat pada masa-masa kecil dulu, ya Bapak Ibu, mungkin kita bermainnya dengan anak-anak zaman sekarang itu sudah berbeda. Kalau saya dahulu itu sangat suka sekali bermain dengan teman-teman di tanah lapang, bermain layang-layang, bermain di sungai. Tetapi kalau kita lihat pada zaman sekarang Bapak Ibu, mulai berubah. Anak-anak sekarang sudah tidak pernah melakukan hal-hal yang kita lakukan. Seperti halnya sekarang ini anak-anak itu disibukkan dengan gadget, ya. Mungkin di situ ada game, ada permainan atau ada apa yang pastinya itu butuh pengawasan kita semua agar nantinya anak-anak nantinya itu tidak menjadi anak-anak yang kebablasan itu Bapak Ibu. Nah itu termasuk kodrat zaman. Jadi perbedaan antara zaman dulu zaman sekarang itu sudah berbeda. Maka untuk itu Bapak Nadiem mencanangkan yaitu kurikulum merdeka itu untuk menyongsong anak-anak yang zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zaman dahulu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk seterusnya Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang dimaksud ini yaitu menuntut segala kodrat yang ada ini kita sebagai guru itu sebagai pendorong Bapak Ibu, ya, sebagai pendorong agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan ini. Jadi pada kurikulum ini didorong anak itu tidak hanya pandai,
Untuk apa pandai kalau kita tidak bahagia, Bapak Ibu? Ini. Makanya dalam pembelajaran merdeka ini diharapkan anak itu selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan kebahagiaan. Ini. Yang mungkin kebahagiaan anak-anak itu juga beragam, tidak sama. Nah, ini kita sebagai yaitu guru, kita harus bisa melihat potensi-potensi anak yang harus yang mungkin sesuai dengan karakter-karakter yang ada di sini. Yang pastinya nantinya karakter-karakter itu tidak bertentangan dengan profil pemuda Pancasila yang nanti akan sedikit dibahas ini. Yaitu begitu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya yaitu semboyan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, yang masih sekarang menjadi ikon dari pendidikan. Yang pertama yaitu Ing Nyarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang terakhir Tukuri Handayani. Ketiga-tiganya semboyan ini memiliki makna yang mendalam, Bapak Ibu, di mana setiap pendidik itu harus memiliki tiga filsafah ini. Di antara yaitu Nyarso Sung Tulodo ini memiliki arti di depan bisa menjadi teladan, di mana Bapak Ibu guru sebagai pendidik kita harus bisa meneladani agar menjadi contoh teladan dari Bapak, dari anak-anak yang kita didik. Contohnya saja di sini, kalau kita itu sudah ada yaitu tentang kebersihan, bisa kita contohkan tentang pakaian, ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu itu berpakaian yang tidak rapi, nanti pastinya akan ditiru oleh anak didiknya. Dia juga akan berpakaian yang seperti itu, bertingkah laku seperti itu. Bahkan filsafat Jawa mengatakan murid kencing berdiri, guru kencing berlari. Murid kencing berlari, guru kencing berdiri. Di mana setiap tingkah laku yang kita lakukan itu pasti akan nantinya ditiru oleh anak didik kita. Maka di sini kita harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak, baik itu mungkin tentang pakaian, tentang tingkah laku, tentang apa saja. Kita sebagai guru harus bersikap yang baik agar anak-anak kita menirunya juga dengan baik. Yang kedua, ini Madya Mangunkarso, di tengah mampu membangkitkan semangat. Dimana kalau ada mungkin beberapa anak kita yang mungkin kurang dalam belajar, malas dan dalam belajar, kita sebagai yaitu sebagai guru, kita bisa membangkitkan semangat itu agar anak itu menjadi semangat lagi untuk belajar. Ini yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang harus memberikan dorongan semangat belajar. Ini yang pastinya Bapak Ibu guru sudah melakukan hal-hal itu ya, tetapi nanti mungkin ada yang kurang atau yang apa, tetapi saya yakin dari Bapak Ibu guru sudah melaksanakan hal itu semua. Di sini diterapkan dalam Ki Hajar Dewantara bahwa sebetulnya itu ada yaitu 5 kebutuhan dasar manusia ini, atau dinamakan kebutuhan genetis, di mana kebutuhan ini tidak bisa lepas dari kita, Bapak Ibu, karena kita sebagai kodrat manusia ada 5 dasar yang mendasari hal itu. Manusia adalah makhluk biologis yang memiliki sifat dasar menjaga keberlanjutan spesiesnya secara genetik ini. Maka kita kalau sudah beranjak dewasa, di mana kita yaitu mungkin suka dengan pasangan, dengan apa, nah salah satunya ini yaitu untuk melestarikan keturunan kita. Itu merupakan kebutuhan dasar daripada kita. Di mana yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup ini. Sebetulnya kita sama seperti ciptaan Tuhan yang lainnya. Contohnya mohon maaf seperti hewan ini. Hewan itu juga
kebutuhan yang paling utama yaitu bertahan hidup. Begitu juga dengan manusia. Ya, kita bekerja sampai di mana saja itu pada intinya untuk apa? Untuk bertahan hidup. Dan itu juga merupakan yaitu sifat dasar dari manusia. Selain itu kebutuhan untuk diterima. Ini diterima. Ini juga merupakan kebutuhan dasar daripada kita. Suatu contoh saja apabila kita berada di sebuah organisasi atau sebuah apa saja yang berhubungan dengan orang lain, ini kita juga membutuhkan yang namanya diterima dengan baik dengan teman-teman kita. Nah itu juga merupakan yaitu kebutuhan pokok dari manusia. Yang berikutnya tentang kebebasan. Ini sebetulnya kita itu juga ingin bebas, tidak terikat, tidak ada yang memerintah. Ini karena memang kalau ada keterikatan itu pastinya membuat hati kita itu merasa tidak sesuai dengan hati nurani kita. Maka sudah merupakan sifat dasar daripada manusia yaitu ingin kebebasan atau freedom. Yang berikutnya yaitu kesenangan. Di sini kita semua juga membutuhkan yang namanya kesenangan. Sudah sewajarnya sebagai manusia ya, ingin yaitu mencapai kebahagiaan itu. Ya, kebahagiaan itu kalau bisa kita laksanakan, kita capai dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai ke hal-hal yang buruk ini. Ya, ini yang nanti kita tuntun agar anak-anak itu semua agar mencapai kebahagiaan dengan menggunakan hal-hal yang baik. Karena memang sifat manusia kodratnya itu memang untuk mencari kesenangan di sini. Yang berikutnya itu kekuasaan di sini. Ya, kita sebagai manusia juga memiliki kebutuhan yang mendasar tentang kekuasaan. Tidak mungkin Bapak Ibu yang mungkin sudah PNS atau ASN ingin menjadi GTT kembali. Nah, itu sudah kodrat kita. Yang bagi yang ingin menjadi PNS nanti mungkin ingin meningkatkan karirnya, ingin menambah mungkin jabatannya atau apa, itu juga merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Begitu gitu Pak. Selanjutnya yaitu tentang tumbuh kembang anak. Ini dalam tumbuh kembang anak ini Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa proses belajar harus selaras dengan kodrat anak. Ini yang pertama. Beliau paham bahwa dalam tiap periode usia anak memiliki kekhususan yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam proses belajar. Ki Hajar Dewantara membagi periode usia anak ke dalam 3 tingkatan jiwa, yaitu tiap 8 tahun atau lebih di sini. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara itu meyakini bahwa setiap anak setiap 8 tahun itu memiliki fase-fase, di mana setiap fase itu pasti punya pemikiran yang berbeda-beda seperti itu. Maka butuh pengelompokan setiap 8 tahun ini, yang dimana fase-fase itu untuk anak yang usia 0 sampai 4 tahun sampai 9 dan 16 tahun ini dinamakan wiraga. Ini ya, wiraga di mana wiraga ini tumbuh kembangnya kebanyakan yaitu dalam raga itu dalam tubuh. Maka kita lihat ya, usia anak yang usianya 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 4 tahun ini pasti akan mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Baik yaitu raga, indera, imajinasi, bermain, belajar eksplorasi, pengalaman dan lain-lain. Untuk yang anak yang berumur mungkin 17 sampai 24 tahun di sini, ini kalau kita sekolah itu di jenjang SMP, SMA, ini disebut dengan wirama, di mana anak yang sudah usia ini tanggung jawab pembiasaan irama keseharian jadwal rutin ini sudah mulai terprogram.
Lain halnya dengan anak-anak yang berusia yaitu mungkin 5 sampai 16 tahun di sini. Nah, maka menurut Ki Hajar Dewantara, tumbuh kembang anak ini dikelompok-kelompokkan menjadi 3 fase seperti itu. Selanjutnya, yang pertama fase wiraga yang tadi saya sudah sebutkan. Wiraga ini periode usia 0 sampai 8 tahun. Di sini kurang lebih ini anak sampai anak kelas 2 sampai kelas 3 ini. Maka dalam yaitu mungkin pembelajaran kurikulum merdeka, kita mengenal 3 fase dalam sekolah dasar, yaitu fase A, B, dan C. Di mana fase A itu kelas 1 dan 2, fase B itu kelas 3 dan 4, dan fase C itu kelas 5 dan 6. Karena pengelompokan ini ternyata Bapak Ibu ya. Ini untuk usia 0 sampai 8 tahun ini, periode ini yang paling berkembang yaitu jasmaninya. Dan indera anak tumbuh pesat sekali. Dengan demikian mereka harus banyak bergerak untuk melatih otot kasar atau besar, melatih otot halus, mengekspresikan indera mereka, pendengaran, perasa, pengecap, pencium, peraba, termasuk imajinasi dan mengenal simbol-simbol. Nah, makanya dalam fase ini anak-anak kelas 1 itu pembelajarannya itu banyak, yaitu tentang melatih otot kasar, juga yaitu tentang melatih tentang pendengaran, diajak untuk yaitu bernyanyi, ya, untuk yaitu mungkin speaking apa-apa. Ya, ini agar apa, Bapak Ibu? Agar yaitu indera-indera yang ada di dalam tubuhnya itu bisa berkembang dengan sempurna, Bapak Ibu, seperti itu. Yang kedua yaitu wiraga sampai wirama. Wiraga dan wirama ini periode usia 9 sampai 16 tahun. Ini biasanya usia 9 sampai 16 tahun ini pada anak SMP sampai SMP kelas 3. Di mana pada periode usia ini anak mulai berkembang pikirannya sudah mulai berpikir yang logis, jadi tidak seperti anak-anak lagi, bisa yaitu berpikir mungkin dia berpikir lebih kritis lagi. Maka di usia ini Bapak Ibu yang memiliki putra putri yang usia dari wiraga sampai wirama ini pastinya mengalami perubahan pada anak-anaknya ini ya, karena memang tumbuh kembang anak itu berbeda ini. Yang berikutnya yaitu wirama, di mana wirama ini periode usia 17 sampai 24 tahun. Di masa wirama ini anak mulai berpikir yang dewasa ini. Ya, kita sebagai guru pada tentang usia ini menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan pengenalan potensi dirinya. Anak dalam periode ini mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dengan sesama dan semesta. Anak dipaparkan pada keputusan-keputusan mengenai bagaimana menebalkan jati dirinya di tengah masyarakat dan lingkungan. Di sini itu merupakan fase-fase dari tumbuh kembang anak. Sekarang kita melanjutkan tentang nilai-nilai guru penggerak di sini. Di mana nilai-nilai guru penggerak ini ada 5 indikasinya. Di mana yang pertama yaitu berpihak pada murid. Ya, dalam pembelajaran itu kita harus berpihak pada murid. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua mandiri. Di mana kita akan melatih anak akan mandiri, bisa menyelesaikan permasalahan atau apapun itu dengan caranya sendiri. Yang berikutnya reflektif, kolaboratif dan inovatif. Itu merupakan nilai-nilai dari guru penggerak. Konsep inti budaya positif sekarang. Kita menuju ke konsep inti budaya positif, di mana konsep budaya
positif ini yang akan kita terapkan agar anak-anak itu memiliki budaya yang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan yaitu menjadi anak yang sesuai yang kita inginkan. Di mana yaitu konsep inti budaya positif ini salah satunya yaitu perubahan paradigma. Paradigma itu apa? Pola pikir. Ini yang pertama, perubahan. Yang kedua yaitu belajar disiplin positif. Belajar disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia tadi yang sudah disampaikan. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang ketiga, segitiga restitusi. Nanti akan kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang dilakukan di sekolah berpusat pada siswa atau student centered learning, yang dimana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini jadi paradigmanya Bapak Ibu ya, di sini kita disuruh untuk dalam belajar ini mendidik anak itu berpusat pada anak. Jadi yang aktif itu tidak gurunya tetapi muridnya di sini ya, yang dimana nanti kegiatan ini bisa Bapak Ibu laksanakan, bisa juga contohnya dengan mungkin berdiskusi atau dengan mungkin eksperimen atau apa ya, yang itu bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi dan mata pelajaran masing-masing di sini. Ini tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu teori kontrol, di mana teori kontrol ini diterapkan atau ditemukan oleh Dr. William Glasser. Ini di mana teori kontrol ini ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Ini. Yang kedua, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ya, yang dikenal dengan Chokes Story. Ada 4 kontrol yang perlu diuruskan, di mana guru mengontrol murid. Apakah harus mengontrol dengan harus betul-betul mengontrol? Di sini nanti akan kita ulas bersama-sama. Apakah menguatkan positif, efektif dan bermanfaat? Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, apa seperti itu? Atau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Di sini teori kontrol dari Dr. William. Sekarang kita akan mempelajari tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon tentang dunia, maksudnya stimulus respon tentang dunia ini tentang kebanyakan orang di sini. Ya, setelah kita masuk ke teori kontrol tentang dunia, ini akan memenuhi beberapa perbedaan. Di antaranya yaitu realita, kebutuhan kita sama. Ini bisa dalam teori kontrol bisa berubah menjadi realita, kebutuhan kita berbeda. Jadi yang kita mungkin memiliki pemikiran, ya, kalau pemikiran itu semua orang itu memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi dalam teori kontrol ini ternyata setiap orang itu tidak memiliki kebutuhan yang sama. Yang pastinya mungkin kebutuhan saya dengan kebutuhan Bapak Ibu guru itu pasti berbeda.
Ini yang paradigma yang perlu diubah. Pertama ya itu. Yang kedua ya semua orang melihat hal yang sama. Ini untuk perubahannya paradigmanya yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dari sini nanti kita bisa yaitu mungkin kalau ada orang yang melakukan kesalahan ya itu pastinya nantinya orang itu kenapa kok melakukan hal itu, dia pasti memiliki alasannya di sini ya. Yang berikutnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpedoman sama dengan kita ya, memaksa pedomanmu harus sama dengan kita itu. Tetapi dalam teori kontrol nanti ini kita mempunyai stimulus respon atau paradigma, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi mungkin orang itu memiliki pandangan yang berbeda dengan kita harus menghargai di sini. Yang berikutnya yaitu perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Di sini mungkin seseorang melakukan kesalahan di situ itu dianggap sebagai yaitu perilaku yang buruk. Tetapi dalam teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Yang tadi sudah saya sampaikan, sesuatu hal yang diperbuat oleh kita semua, mungkin nanti yang kita pastikan kita terapkan itu yaitu anak. Di mana anak itu apabila melakukan suatu kesalahan, Bapak Ibu, itu pastinya dia memiliki tujuan. Nah, tujuannya nanti kita akan bahas setelah ini. Ya, tujuan itu yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama. Yang berikutnya saya bisa menilai orang lain. Ini Anda dalam teori kontrol itu menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini kalau kalian memiliki bisa mendetek seseorang dalam teori kontrol ini, oh ternyata seseorang itu tidak mudah untuk kita kontrol. Ini ya. Yang berikutnya yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, daripada kita itu mungkin memiliki pemikiran yang memaksa pada seseorang, kita tawarkan pada mungkin seseorang itu dengan koordinasi yang baik, mungkin ada yaitu solusi yang lebih baik lagi di sini. Ini yang ditawarkan oleh teori kontrol ini. Yang berikutnya model berpikir menang kalah. Kalau punya anggapan seperti itu dalam teori yaitu kontrol menjadi model berpikir menang ini. Ya, itu tentang teori yaitu stimulus paradigma pendekatan teori kontrol. Berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Dalam disiplin positif ini Diana Gibson, ini seorang ahli ya, menyatakan bahwa kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Nah, sebetulnya kata disiplin itu memiliki arti belajar. Nah, ini ya, karena dari akar kata yang sama yaitu disiple yang berarti murid atau pengikut. Ini tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif yang menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Ini yang pertama, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal berarti dari diri sendiri atau di dalam dirinya sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu ya, disiplin itu sebetulnya kemauan dari diri kita masing-masing. Ini
kita mau berangkat pagi atau mau apa saja, itu sebetulnya dari diri kita, kemauan dari diri kita sendiri. Ini, apabila dari diri kita itu lemah, Bapak Ibu, kita membutuhkan yaitu motivasi dari eksternal, dari orang lain. Ini, dari kesemuanya itu bisa menciptakan yaitu kedisiplinan pada diri kita. Ini, di mana ada tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini. Jadi kalau disiplinnya itu menurut keyakinannya sendiri, ini akan anak akan lebih menurut, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kok kita nanti harus seperti ini, jangan dalam teori ini. Tetapi kedisiplinan itu bisa tumbuh sendiri dari diri anak. Kalau tumbuh dari diri anak sendiri, anak akan tertanam nanti setelah dia dewasa, dan nanti setelah dia dewasa bisa mengimplementasikan dalam masyarakat dan kehidupan, yaitu bermasyarakat. Ini tujuan disiplin positif, Bapak Ibu. Yang berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Saya yakin setiap manusia itu memiliki sifat-sifat yang positif. Tidak semua memiliki sifat yang negatif. Nilai-nilai yang positif dalam diri kita ini dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Ini. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Geiser dalam teori kontrol ini. Berikutnya hal-hal kebajikan universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang atau nilai-nilai yang positif yang ada pada diri seseorang ini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun di sini, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini. Jadi kalau kita memiliki nilai-nilai yang positif, ya, hal-hal yang baik dalam tubuh diri kita, itu harus kita kembangkan. Ini. Karena itu bisa mencapai tujuan yang mulia. Ini. Yang mulia ini dimaksudkan tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam yaitu hukum, baik hukum syariat agama dan juga hukum negara di sini. Nilai-nilai kebajikan yang diinginkan dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini sebetulnya ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang positif yang ada pada diri anak, yang nantinya anak itu memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter yang positif. Ini. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini dinamakan profil pelajar Pancasila di sini. Kita kembali yaitu ke kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologi maupun psikologi yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan, sehingga manusia akan bisa memenuhi kebutuhannya agar hidupnya berjalan optimal. Ini. Maka apa yang dilakukan oleh manusia itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara
timang. Tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bekerja untuk apa? Yang kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada mungkin tetangga saudara kita yang bekerja sampai di luar negeri, di Jakarta atau di mana saja, itu sebetulnya untuk apa? Untuk yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya agar tercapai. Itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Ini yang kita akan menghubungkan dari yang kebutuhan manusia ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah sedikit saya singgung, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini yang kedua kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang kelima kebutuhan kesenangan yang tadi sudah saya bahas, Bapak Ibu. Ini sekarang motivasi perilaku manusia, di mana ada 3 nilai, Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau dikenal dengan intrinsik. Ya. Nanti kita akan bahas dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang dimana Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini memiliki beberapa karakter. Setiap bapak guru atau pendidik itu masih berbeda-beda. Ada yang dengan cara itu yaitu hukuman, ada karakter yang suka menghukum anak. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Yang kedua konsekuensi, yang ketiga yaitu restitusi. Ini dari ketiga karakter guru ini, ada yang mungkin guru yang suka menghukum dengan yaitu pembelajaran, mungkin kalau ada anak yang salah dihukum, itu ada yang seperti itu. Itu biasanya ada pada bapak ibu yang senior, sudah senior. Pada kita zaman dulu ya Bapak Ibu, kalau kita kelas balik lagi, apabila kita melakukan suatu kesalahan, biasanya bapak ibu guru itu melakukan yang namanya hukuman. Diharapkan dengan hukuman itu mungkin anak bisa jera ini. Ada yang guru mungkin yang berkeinginan dengan konsekuensi. Konsekuensi ini contohnya apabila anak itu melakukan kesalahan, ya, diberi yaitu hukuman yang sama dengan kesalahannya itu. Contoh apabila mungkin anak itu mungkin terlambat ke sekolah, terlambat datang 5 menit, ya. Mungkin ada yang bapak ibu guru itu menghukum dengan cara nanti pelajarannya khusus untuk dia itu ditambah 5 menit. Ini berhubungan dengan konsekuensi. Kalau bapak ibu mungkin menerapkan hal itu, berarti karakter dalam mengajar bapak itu ibu itu dengan konsekuensi ini, dengan cara konsekuensi. Yang ketiga restitusi. Restitusi ini yaitu yang paling bagus Bapak. Ini yang nanti kita akan bahas. Yang terakhir nanti restitusi ini. Yang pertama hukuman. Pidana di dalam hukuman ini yang biasanya itu tidak terencana. Ini tidak terencana atau tiba begitu ada anak yang bersalah langsung kita hukum. Seperti itu. Yang kedua, kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini kalau hukuman. Yang kedua tentang konsekuensi. Kalau bapak ibu menerapkan dengan konsekuensi ini, itu biasanya terencana. Sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan.
oh ada mungkin anak yang melakukan atau melanggar peraturan, maka diberi konsekuensinya seperti yang saya contohkan tadi ya. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun seperti itu, murid ada yang tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selaku memonitor murid. Ini kalau kita mengacu pada konsekuensi. Yang berikutnya yaitu tentang restitusi. Ini restitusi ini yang sekarang dikembangkan di kurikulum Merdeka Baru, di mana prosesnya itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, kesalahannya itu yang memberi solusi itu dirinya sendiri. Ini nanti ada penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang tadi saya bicarakan. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi di mana murid apabila melakukan kesalahan, dia sendiri yang nanti akan memperbaiki kesalahannya sendiri dengan caranya sendiri, yang pastinya dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Ini yang nanti diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Jadi kalau kita ada anak yang bersalah, itu kita tidak menghukum atau memberi hukuman atau konsekuensi, tetapi kita yaitu melalui pendekatan yang namanya restitusi. Ini ada 5 kontrol dalam menghukum anak di sini. Yang pertama, kita sebagai guru, apakah kita itu sebagai penghukum, itu bisa kita yaitu tanyakan pada diri kita sendiri sebagai seorang pendidik, apakah kita termasuk yang mana penghukum. Yang pertama, apabila ada anak yang salah, selalu kita hukum dengan tujuan anak itu agar jera. Ini. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi kalau ada anak yang mungkin berbuat salah, ya, kita sebagai guru itu mendikte anak seakan-akan dia akan merasa bersalah dan akan mengakui kesalahannya itu. Ini. Yang ketiga, teman. Anak itu diajak untuk ngobrol atau apa, seperti teman kita sendiri, atau sebagai pemantau. Kita lihat dari kejauhan perkembangan anak itu seperti apa. Itu ada mungkin yang Bapak Ibu seperti itu. Dan yang kelima sebagai manajer. Tetapi yang paling bagus yaitu sebagai manajer. Ini Bapak Ibu. Sekarang penerapan 5 posisi kontrol penghukum, di mana seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik atau verbal. Hukuman fisik itu mungkin dijewer dan lain sebagainya. Verbal mungkin dikata-katain dan kurang enak, termasuk ya, itu termasuk tipe penghukum. Ini dicontohkan, warna sepatumu salah. Ini cepat lepas sepatumu dan silakan seharian sekolah tanpa sepatu. Ini contoh hukuman. Ini. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Mungkin ada yang tipe ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keinginan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya kata-kata guru dalam posisi ini, misalnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kamu kok mengecewakan Pak Agus? Nah, itu sebetulnya masuk ke dalam, yaitu membuat orang merasa bersalah. Dengan hal itu, anak akan merasa bersalah. Nih. Yang berikutnya yaitu teman. Di mana teman ini dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positifnya berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Ini contoh kata-katanya ya, ayo bantulah demi ibu ya. Ini termasuk seperti kita menerapkan anak itu sebagai teman kita. Mungkin ada beberapa yang menjalankan seperti itu. Yang terakhir yaitu tentang monitor atau pemantau.
Di posisi ini pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan biasanya diajukan biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kalau Bapak Ibu menerapkan ini berarti Ibu tergolong ke monitoring atau pemantau. Ini, peraturannya sudah ini ya ini. Nah, mungkin seperti itu. Yang kelima yaitu manajer. Nah, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat sama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisa kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer yaitu apa yang kita yakini. Ini keyakinan kelas atau bisa disebut dengan keyakinan kelas. Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ini saya terapkan kemarin dalam yaitu studi kasus di kelas saya, di mana ada seorang anak itu yang datang terlambat. Nah, setelah dia datang terlambat, setelah istirahat, anak itu saya panggil Bapak Ibu, dan saya yaitu saya bercerita terlebih dahulu, saya dekati, saya tanya permasalahannya itu apa, di mana dia menjawab bahwa dia datang terlambat itu memang ada permasalahan dari dirinya sendiri, yaitu menonton TV terlalu larut malam. Nah, dari sini bisa kita gali Bapak Ibu. Ini kita buat pertanyaan mungkin, kalau seorang murid itu kalau tidur larut malam itu bagus apa tidak? Nah, ternyata kemarin dia menjawab tidak. Terus saya tanya, kenapa kok tidak bagus? Kalau anak sekolah kok mungkin menonton film larut malam, dia akan mencari yaitu jawaban sendiri dari situ. Oh, besok bisa ini Pak, bangunnya kesiangan Pak, susah konsentrasi Pak, seperti itu. Dan dari situ kita tawarkan, apakah anak itu mau yaitu memperbaiki? Kita tanya, nah kalau tahu seperti itu langkah apa yang akan kamu ambil agar kamu nanti lambat lagi. Nah, ini contoh-contoh yaitu kasus yang sesuai dengan penerapan manajer di sini, yang diharapkan nanti dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini Bapak Ibu dalam menangani sebuah kasus anak, baik mungkin kasusnya tidak sama, itu diharapkan menggunakan yang manajer ini Bapak Ibu. Ini ya. Sekarang posisi kontrol restitusi. Ini di mana ini sudah saya terangkan tadi. Kita langsung ke keyakinan kelas. Ini di mana keyakinan kelas atau ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Keyakinan kelas ini bisa menjadi yaitu kesepakatan kelas. Ini orang yang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Ini ya. Keyakinan kelas ini bisa kita gali dari anak-anak. Ini sudah saya terapkan juga di anak-anak kelas 6 untuk membuat yaitu kesepakatan kelas, yang ini sudah saya tulis di sini. Kesepakatan kelas itu dari keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai positif yang ada pada diri kita. Ini agar kelas itu bisa berjalan dengan baik, kita bisa meyakini apa saja yang bisa membuat kelas kita itu baik. Dan kebaikan itu bisa kita tuangkan dalam yaitu kesepakatan kelas. Ini yang diharapkan kesepakatan kelas ini bisa menjadi peraturan kecil di kelas kita. Menjadi peraturan kecil di kelas kita agar anak-anak itu patuh atau disiplin. Tidak harus banyak Bapak Ibu dalam membuat kesepakatan kelas ini. Kita gali semua, mungkin anak-anak berbeda.
yang kita sepakati apa saja yang menjadi peraturan di kelas kita. Ini kalau di dalam kelas kita itu ada beberapa poin yang saya simpulkan dari beberapa anak, yaitu yang satu, kita sepakat menjaga kebersihan kelas di sini. Jadi setiap anak kelas 6 berkewajiban untuk menjaga kebersihan yang ada di kelasnya. Yang kedua yaitu menghargai teman dan guru. Ini. Jadi harus saling menghargai, menghormati, tidak boleh yaitu ini luas dalam artian ya menghargai teman dan guru ini. Yang ketiga melaksanakan tata tertib kelas dan di sekolah. Ini yang menjadi kesepakatan kelas dari kelas 6. Yang berikutnya bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Itu kita sepakati. Berarti nanti apabila anak yang ada yang melanggar, ya, kita kembalikan lagi kesepakatan kelasnya. Ayo diingatkan kembali, anak-anak, kita sudah bersepakat apabila ada pembelajaran harus tenang dan aktif. Ini dari situ anak mulai yaitu terbiasa seperti itu. Yang berikutnya kemarin ada tambahan lagi kesepakatan kelas karena sifatnya universal ya, bisa berubah. Tidak boleh saling membuli sesama teman. Karena kemarin ada salah satu anak yang dibully orang tuanya, dari situ dia mengusulkan kepada saya untuk kesepakatan kelas itu ditambah lagi, Pak. Apa kesepakatannya? Tidak boleh saling membuli. Dari sini saya tulis kesepakatan kelas berarti sepakat ya satu kelas antara satu dengan yang lain tidak boleh membuli. Alhamdulillah dari kesepakatan itu kasus pembulian mulai sudah tidak ada di kelas 6. Ini tentang keyakinan kelas. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari pada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Jadi keyakinan kelas ini bukan merupakan peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Yang berikutnya, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang berikutnya, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau ada perubahan bisa diubah untuk membuat keyakinan kelas ini. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Berikutnya, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Ini menurut dosen, restitusi ini merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut yaitu dosen. Ini yang diterapkan dalam yaitu kurikulum Merdeka. Sekarang ciri-ciri dari restitusi. Restitusi ini bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah orang yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Dan juga restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah, ada kelompoknya kembali lagi. Setelah itu Bapak Ibu, setelah kita banyak mengenal tentang restitusi, kita yaitu sudah berada dalam di ujung dari penerapan ini, yaitu tentang kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan panjang dan lebar. Kita tarik kesimpulan yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dan mengevaluasi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai abang atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang berdiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan yang dicanangkan oleh Pak Madiam. Ini dari paparan, mungkin Bapak Ibu ada sedikit pertanyaan sebelum selesai ya. Monggo, ada yang bertanya tentang apa yang sudah saya presentasikan hari ini. Sinten nggih? Oh, sama Bu Ida. Oh, Bu Ida. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya. Apa budaya positif yang sudah Bapak terapkan di kelas 6? Itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Saya menjawab dari pertanyaan Bu Ida. Yang pertanyaannya tadi, apa yang sudah saya lakukan budaya positif yang ada di kelas 6? Budaya positif yang sudah saya laksanakan di kelas 6, contohnya yaitu satu, saya membuat keyakinan kelas, yang dimana keyakinan kelas itu setelah saya menerapkan hal itu, alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak itu mulai bisa disiplin. Selainnya itu yaitu 5S itu saya terapkan, yaitu sapa, senyum, sapa, apalagi Bapak Ibu, salam, santun, sopan dan santun itu sudah. Selain itu dari saya melanjutkan program dari Pak Rekto, yaitu ada literasi, tetapi kalau literasi ini memang belum maksimal karena baru dicanangkan. Ini saya sudah membuat pojok baca, nantinya yang akan saya buat di pojok ini, di pojok sini nanti insya Allah akan saya laksanakan minggu depan, karena anak-anak tadi sudah menagih janji pada saya untuk membuat yaitu pohon baca di situ. Yang berikutnya yaitu saya melanjutkan program dari Pak Rektor, mengikuti program Pak Rektor yaitu tentang anak diajak untuk sholat berjamaah. Selain sholat berjamaah juga sholat duha yang dulunya tidak ada. Alhamdulillah anak antusias, diharapkan dengan anak berkata seperti itu nanti akan menjadi kebiasaan sehari-hari. Demikian jawaban saya dari Bida. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Prakarsa budaya positif apa yang sudah dilaksanakan di SD 4 Tambak? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Sumiem. Untuk prakarsa yang sudah dilaksanakan di SD 4 Tambak ini, pastinya saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Pasim selaku kepala sekolah, di mana
program-program itu nanti dibuat di kurikulum, dan kurikulum nanti akan menjadi acuan kita dalam 1 tahun dalam kurikulum yang sudah dibuat oleh sekolah kita bersama kepala sekolah pastinya yang membuat bersama Bapak Ibu Guru dan Komite kemarin bersepakat bahwa kita akan yaitu membuat yang sangat menonjol yaitu program P5 nanti. Insya Allah nanti program ini yaitu tentang membudidayakan kearifan lokal, contohnya yaitu akan membuat pengolahan lahan di sekolah saya akan ditanami yaitu pohon-pohon yang nantinya bisa bermanfaat. Pohon-pohon itu yang ada di sekitar kita juga. Nanti perkiraan di kurikulum itu kalau tidak salah pohon ketela pohon itu yang nanti anak-anak diajak untuk menanam ketela pohon. Setelah itu disuruh untuk kita merawatnya. Setelah merawatnya nanti kita juga anak itu disuruh untuk bagaimana kita itu memanennya. Setelah memanen nanti anak yaitu diajak untuk mengolah apa saja yang nanti olahan bisa kita buat dari ketela pohon. Itu yang sudah dilaksanakan prakarsa dari perubahan yang ada di SD 4 Tarjo Busuyem. Demikian ya jawaban saya. Mungkin sudah dari Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Mami. Demikianlah pemaparan oleh Bapak Agus SPDSD tentang pemahaman disiplin positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menjalankan dengan baik. Untuk acara yang terakhir yaitu bentuk, marilah kita tutup dengan